Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk ke pekan ketiga Rabiul Awal. Ya, subhanallah, bisa dibilang 5 bulan lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan. Sebelum mulai kajian, ini ada pertanyaan masuk bagaimana hukum birrul walidain untuk ibu tiri, istri kedua bapak, ya, ibu tiri, bapaknya sudah meninggal, maka memang beda ya dengan bakti kepada ibu kandung, tapi cukuplah menjadi, bahasanya apa ya, sudah sepantasnya kita berbuat baik kepada ibu tiri dengan sebab beliau, bapak kita, dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kan sudah diterangkan bagaimana besarnya dosa zina, ya. Saya bawakan di sini kan ya, berzina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan 10 orang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dosa zina juga bertingkat-tingkat. Maka dengan bapak ini dia nikah lagi, ya, punya istri, berarti ibu tirinya kan. Dengan sebab itu bapaknya bisa menjaga kehormatan. Itu sudah menjadi sebab keharusan anak-anaknya tetap berbakti kepada ibu tirinya, ya. Itu. Apalagi masih hidup ibu tirinya. Taruhlah ibu kandungnya sudah meninggal, kemudian bapaknya juga sudah meninggal, sisa ibu tirinya. Maka tetap punya tanggung jawab sebagai anak berbakti kepada ibu tirinya tadi. Apalagi mungkin ibu tirinya tidak menikah lagi. Siapa yang menanggung kebutuhannya? Ya kan? Gitu. Ya, anak tirinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat surah An-Nisa ayat 36. Ini kemarin sudah kita bacakan, berarti kita ini aja ya, langsung intinya aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah yang pertama apa? Tauhid. Nah, subhanallah Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab tauhid itu banyak ulama mengarang. Ya, PR kita itu sudah banyak. Sibukkanlah kita dengan mempelajari tentang tauhid. Di mana ada kajian tauhid, hadir, ya. Atau wajib di rumah kita ada kitab tentang tauhid. Ada kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada kitab tauhidnya Syekh Saleh Fauzan, ya. Kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja itu yang mensyarah banyak ulama. Kemudian Imam Al-Bukhari juga membuat kitab tauhid sendiri, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini mengisyaratkan setelah kewajiban kita kepada Allah kita tunaikan, maka orang yang paling berhak menerima kebaikan kita siapa?
orang tua. Ya, kalau Rasulullah SAW itu kita sudah jelaskan kemarin ya. Orang yang paling besar andilnya dalam kehidupan kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hal ini, apa namanya? Orang yang masih hidup bersama kita gitu loh. Maka orang yang paling berhak menerima kebaikan adalah orang tua kita. Ya, orang tua. Sebelum teman dekat, sebelum sahabat. Bahasanya mah orang tua sama istri mana yang didahulukan dulu? Orang tua. Ya, bahasanya sampai seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau kita tidak sering berkunjung ke bapak mertua, dosa nggak padahal rumahnya deket karena mertua pernah menzalimi? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin yang berkunjung, kalau yang bertanya ini punya masalah suatu saat sama mertua ya, maka yang punya kewajiban bakti siapanya? Anaknya sendiri gitu. Namanya sama menantu atau sama mertua kan, jangankan menantu mertua, suami istri aja kan kadang-kadang harus adaptasi ya. Beda kultural, beda latar belakang ya kan. Apalagi menantu sama mertua. Nggak usah menantu mertua lah. Penceramah sama jamaahnya aja. Kadang salah paham. Betul nggak? Yang disampaikannya sudah benar, hati-hati, jamaahnya salah tangkap. Apa yang dimaksud? Banyak ya. Nah disinilah bab tentang husnuzon. Ya. Begitu juga apalagi sama mertua atau sama menantu. Banyak-banyak husnuzon. Suatu saat mertua menyakiti hati kita, kayaknya bukan itu dia yang dimaksud. Nah, gak mungkin lah mertua saya maksudnya ke sana gitu. Banyak-banyak husnuzon. Ini saya mau cerita sedikit Pak. Ini perbuatan yang simple, tapi tidak semua orang mampu melakukannya. Saya pribadi juga ngaku berat melakukannya. Satu saat Nabi SAW dan para sahabat sedang ngumpul nih di teras masjid. Nabi bilang begini, sebentar lagi akan ada penghuni surga lewat. Tiba-tiba ada sahabat selesai wudhu, jinjing sandalnya itu Pak, masuk ke masjid. Sahabat lihat semua kan, Masya Allah ini penghuni surga ini. Karena kata Allah apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan Nabi itu wahyu. Ketika Nabi bilang Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, mungkin gak masuk neraka? Tidak mungkin. Nah, sahabat ini dikabarkan oleh Nabi masuk surga nih. Yang unik, besoknya Nabi kumpul sama sahabat bilang sesuatu yang sama. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Masya Allah, orang yang sama datang Pak. Jinjing sandal itu. Sahabat terpukau. Ini dikabarin Nabi orangnya sama. Besoknya begitu lagi Pak. 3 kali Nabi mengabarkan sahabat ini penghuni surga. Nah, itu di hadisnya nggak disebutkan nama sahabatnya siapa itu. Subhanallah, Abdullah ibnu Umar penasaran amalan apa yang dikerjakan oleh sahabat ini sehingga Nabi mengabarkan dia penghuni surga sampai 3 kali loh. Akhirnya Abdullah ibnu Umar bilang kepada sahabat tadi, cerita bahwa Abdullah ibnu Umar punya masalah sama bapaknya. Manusiawi Pak ya. Anak punya masalah sama bapaknya, apalagi anaknya udah dewasa. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Apalagi beda pengajian. Bapaknya ngaji kemana, anaknya ngaji kemana. Bener nggak? Sangat itu. Karena jadi prinsip kan. Akhirnya diizinkan sama sahabat tadi nginep di rumah sahabat tadi. Diperhatikan apalan apa, kok biasa aja, sholat malamnya juga nggak ada yang istimewa, ya. Biasa aja lah.
Berapa malam nginep di situ, Abdullah bin Umar akhirnya ngaku, wahai fulan, sebenarnya saya itu nggak ada masalah sama bapak saya. Saya nginep di rumahmu itu cuma ingin tahu amalan apa yang bisa menyebabkan engkau dikabarkan sebagai penghuni surga, dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ketahuan amalan apa yang dilakukan kan. Akhirnya sahabat tadi cerita sama Abdullah bin Umar. Apa yang dikatakan? Saya setiap sebelum tidur, saya memaafkan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, semua orang yang nyakitin saya, semua orang yang bikin saya menderita, yang menzolimi saya, semuanya saya maafkan. Inilah yang menyebabkan dia jadi penghuni surga. Hati yang lapang. Susah apa gampang, Mbak? Memaafkan setiap orang yang menzolimi dia. Ya, subhanallah. Jangankan mertua, jangankan menantu. Orang lain juga kalau menzolimi dia, dia maafkan. Bisa nggak nih Pak kira-kira? Kalau bisa, insya Allah jadi penghuni surga. Subhanallah. Itu ya jawabannya. Ya minimal kalau menantunya ini belum bisa memaafkan, dia anaknya, anak kandungnya yang mengunjungi orang tuanya. Demikian Pak ya. Kemudian Allah jelaskan di sini yang berhak menerima kebaikan kita setelah orang tua siapa? Wa bidzil qurba. Siapa Pak? Kerabat. Kerabat itu ya keluarganya. Apa namanya? Saudara-saudaranya. Makanya ini judulnya apa? Birrul walidain wasilatul arham. Berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Silaturahim itu sama siapa? Sama orang yang masih punya hubungan darah. Namanya juga rahim, ya, arham. Rahim satu, mufrad, arham jamaknya, ya, banyak rahim gitu. Setelah kerabat, orang yang berhak menerima kebaikan kita, wal yatama wal masakin, yaitu anak yatim sama orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Kemudian tetangga yang paling dekat, yang terdekat, kemudian tetangga yang jauh. Wassahibi bil jambi, dan sahabatnya, sahabat dekatnya. Wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal ya di tengah jalan. Wa ma malakat aymanukum, kemudian budak ya. Pembantu bisa dikiaskan sama budak? Enggak. Berarti dikiasinya sama siapa? Masakin, orang-orang miskin. Bismillah. Alhamdulillah. Surah An-Nisa ayat 1. Ini penulis hanya motong ayat. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Padahal kalau kita simak satu ayat penuh, seru Pak. Saya buka ya surah An-Nisanya ya. Ke Al-Quran aja. Surah An-Nisa ayat 1, di situ dijelaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Apa kata Allah? Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Allah, zat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu? Nabi Adam alaihissalam. Di mana menariknya? Bohong atau dusta teori yang menyebutkan adanya manusia primitif. Ya, zaman prasejarah. Meganthropus erectus soloensis, apalah itu namanya, Javanicus. Lupa saya. Kelas 1 SMA itu kalau nggak salah ya belajarnya ya. Bener nggak? Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan Allah langsung, Pak. Kalau nggak salah surah Fussilat atau surah Al-A'raf.
Mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu dengan kedua tangan Allah kemudian cacat? Punya kekurangan, mungkin nggak? Tidak. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari awal Allah menciptakan manusia itu sudah sempurna. Bahkan Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 31-32, Nabi Adam itu lebih pandai daripada malaikat. Malaikat kan suruh nyebutin nama-nama benda-benda, nggak bisa. Nabi Adam bisa. Nah, jadi batallah teori evolusi. Kalau teori evolusi batal dengan ayat ini, ya, Nabi Adam jelas Allah ciptakan dari awal sudah sempurna. Seorang nabi loh, sempurna ya. Berarti dinosaurus ada, Pak? Ada nggak? Tidak ada. Nah, terus kerangka-kerangka yang ditemukan gimana? Lawang Nabi Adamnya 30 meter, berarti sapinya berapa meter? Kambingnya berapa meter? Ayamnya, bisa jadi yang mereka klaim itu T-Rex, ternyata kerangka ayam. Ayamnya di zaman Nabi Adam kan 5 meter. Masuk akal nggak? Lihat penjelasan Nabi di hadis. Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 hasta. Kira-kira berapa? 30 meter. Kalau manusianya 30 meter, berarti hewannya, mungkin nggak hewannya segede sekarang itu, ayamnya segitu. Nggak mungkin. Ya? Jadi batal teori-teori evolusi itu. Umat Islam mau dibodohin sama musuh-musuh Islam. Ya. Ada lagi sanggahan, Ustadz itu beneran ada kerangka manusia kera itu. Nah, kan dulu katanya manusianya agak bongkok, mirip kayak kera itu kan. Gimana itu? Jawabnya gampang. Memang dulu ada orang-orang yang Allah rubah bentuknya menjadi kera. Surah Al-Baqarah ya. Kunu qirodatan khasiin. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di surah Al-Maidah Allah tegaskan orang Yahudi yang melanggar di hari Sabtu, ada yang Allah rubah menjadi kera, ada yang Allah rubah menjadi babi. Mereka baru nemu kerangka manusia kera, manusia babinya belum ketemu. Geger lagi nanti pas ketemu. Masa manusia dulunya babi? La ilaha illallah. Kan nggak mungkin. Sudah dijawab semuanya di dalam Al-Quran. Ini baru sebentar ini Pak Anisanya, belum beres ini. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari jiwa yang satu Nabi Adam ini Allah ciptakan siapa? Hawa. Ya, alaihissalam. Siapa Hawa? Ibu kita. Istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu tinggal berapa lama di surga? Kesepian nggak? Saya jadi ingat perkataan Ustadz saya. Ustadz saya bilang begini, dunia ini rame gara-gara ada wanita. Kalau nggak ada wanita sepi, bener nggak? Masya Allah, bener ya? Kalau nggak ada wanita sepi dunia ini. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika tertidur sebentar di surga, ketika itu Pak ya, pas bangun-bangun sudah ada istrinya di sebelahnya. Waduh, girang Pak, subhanallah. Akhirnya Nabi Adam punya istri. Setahu saya sih, satu-satunya Nabi yang istrinya satu doang siapa? Adam alaihissalam ya, Masya Allah. Tapi Nabi Adam dan Hawa menikah, kemudian di dunia apa nih kata Allah, wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian kami kembangkan dari sepasang ini, siapa yang sepasang? Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisaa. Banyak dari laki-laki dan perempuan. Gimana enggak banyak? Setiap lahir kembar, Pak. Adam dan Hawa, setiap lahir kembar. Dan hanya ada di masa Nabi Adam, kakak nikah sama adiknya, halal, boleh. Yang mau nikah lagi sama siapa lagi? Cuma Nabi Adam doang. Keluarganya cuma ada Nabi Adam kan. Gak mungkin nikah sama jin, nikah sama malaikat gak mungkin ya kan. Akhirnya boleh nikah adik sama kakaknya ya, kakak sama adiknya. Kalau di Israiliyat disebutkan labuda
sama Iklimah, Habil sama Qabil itu kan. Yang saling membunuh siapa? Bukan saling membunuh, Qabil membunuh Habil. Habilnya enggak ngelawan sama sekali. Itu penamaan-penamaan Israiliyat. Kalau di Al-Quran enggak disebut namanya. Ya enggak masalah. Ada hadis yang membolehkan membawakan cerita Israiliyat. Gitu. Jadi jelas Pak ya, manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam. Nabi Adam makhluk primitif bukan? Bukan. Sempurnanya manusia ya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bih. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Dengan nama Allah lah kita saling meminta. Nih, ini dalil. Kalau mau berdoa sebelum kita mengungkapkan keinginan kita, maka syariatnya dia suruh ngapain Pak? Memuji Allah. Dipuji Allahnya, alhamdulillah. Baca Al-Fatihah nggak Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu termasuk pujian kan? Ayat 1 sampai ayat 4 kalau nggak salah. Dan tidak mesti Al-Fatihah. Boleh juga yang lain. Kayak tadi saya baca. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Baca apa lagi? Asmaul A'zam kalau nggak salah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru minta apa yang kita minta, ya. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim, ya. Ini bahasa Arab itu singkat banget ya. Kalimatnya cuman wal arham. Tapi artinya apa? Peliharalah silaturahim, ya, Masya Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat atas kalian. Allah itu dekat apa di arsy, Pak? Panjang lagi pembahasannya. Lain waktu insya Allah kita bahas ya. Atau kalau mau pengen lebih jelas, hadiri aja kajian tentang tauhid. Kalau nggak salah di masjid ini malam Selasa ada tauhid, malam Kamis juga ada tauhid, ya kan? Bener nggak? Malam Kamis akidah wasitiyah ya? Iya. Oke, lanjutnya surah Ar-Ra'd ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Orang-orang yang menyambung sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, maksudnya apa ini? Silaturahim. Ini Allah memuji. Ya, di antara kebaikan adalah menyambung silaturahim. Insya Allah nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan menyambung silaturahim. Kemudian, ini, Masya Allah ini. Surah Al-Ankabut ayat 8. Wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Lewat dulu Pak, loncat ke surah Luqman ayat 14. Nanti Al-Isra 2324-nya nyusul. Di situ ada lafaz wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk. Allah ceritain kepada kita, ya manusia, supaya berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Salah satu sebabnya, karena ibunya lah yang sudah mengandung. Mengandungnya itu susah payah, ditambah payah lagi. Subhanallah. Coba tanya sama istrinya. Waktu hamil tuh semakin tua usia kandungan semakin payah. Coba dulu waktu istrinya hamil, bayi itu berapa kilo keluar? 3 kiloan ya. Ditambah air ketuban. Berapa? 4 kiloan ya. Nah, coba bapak-bapak beli semangka 4 kilo. Nah, digandolin di mana ini? Di perut. Bahasa harian kuat nggak?
Nah, begitulah beratnya istri atau para ibu mengandung ya. Subhanallah, kemana-mana dibawa bayinya ya. Subhanallah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya di usia 2 tahun. Ini saya mau cerita sesuatu yang luar biasa ini. Saya juga pas pertama dengar di pondok kaget Pak, subhanallah. Ya, di sini ayat tentang disapihnya bayi itu usianya berapa? 2 tahun. Baru habis itu anishkur li wali walidaik. Kata Allah ya, maka kalian bersyukurlah kepadaku. Kepada siapa ini maksudnya? Kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Tuh Pak, berterima kasih kepada Allah dulu, baru kepada kedua orang tua. Syukur itu bahasa Indonesianya terima kasih Pak. Kita bersyukur kepada Allah berarti berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada orang tua maksudnya berterima kasih kepada orang tua. Nih, saya mau bawain Pak. Surah Al-Ahqaf ayat 15 Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana." Alhamdulillah. Ini sama tadi ya maknanya ya. Yang saya mau bawain gini Pak. Di masa Utsman, pemerintahan tersebut terjadi hal yang unik Pak. Yaitu ada seorang wanita nikah sama seorang pria ya. 6 bulan kemudian melahirkan Pak. Suaminya curiga. Coba kalau di masyarakat kita ada orang baru 6 bulan nikah melahirkan, curiga nggak Bapak? Jangan suudzon. Subhanallah, pemerintah waktu itu menegakkan hudud, wanita ini dirajam Pak. Ternyata datanglah seorang sahabat menasihati bawa ayat ini Pak. Apa kata Allah? Nih, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ya, wanita yang hamil itu jerih payah ditambah payah lagi ya, kemudian melahirkannya juga susah payah. Kata Allah apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil digabung sapi itu lamanya 30 bulan. Sapi tadi berapa bulan, Pak? 24 bulan. Berarti hamilnya berapa kalau 30 bulan? 6 bulan. Maka di sini para ulama fikih mengeluarkan istinbat hukum. Usia kehamilan paling sebentar adalah 6 bulan. Maka kalau ada orang nikah kemudian 6 bulan kemudian melahirkan, hati-hati, jangan menuduh orang sembarangan. Ayatnya jelas. Allah yang berfirman, Allah yang mengabarkan. Ada modelnya hamil plus di sapi itu berapa lama? 30 bulan. Maka ulama keluar hukum dari para ulama, kehamilan, usia kehamilan minimal itu berapa bulan? 6 bulan. Kalau bahasa kitanya apa? Prematur ya. Iya, tuh jangan gegabah, jangan mudah memvonis orang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita menuduh wanita tadi berzina, kita nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi ini menyaksikan timba masuk sumur. Paham maksudnya Pak ya? Maka kita yang dicambuk 80 kali. Na'udzubillah min dzalik. Ayatnya ada tuh. Akhirnya pemerintah yang waktu itu mengeksekusi wanita tadi menyesal. Allahu Akbar. Wanitanya sudah dirajam, sudah meninggal, baru datang hujjah, dalil. Ya, subhanallah. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datangnya depanan bukan nyesal, Pak. Apa namanya? Antisipasi ya. Masya Allah. Nah ini, saya baru dengar itu juga, iya juga ya, subhanallah. Ada di dalam ayat. Ya, jadi jangan gegabah, jangan mudah suudzon kepada saudara kita. Yang berikutnya ini juga gak kalah menarik Pak. Surah Al-Isra ayat 23-24. Saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu udah dengar apa belum faedahnya ya, tapi saya sampaikan.
Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya." Allah perintahkan supaya kalian jangan beribadah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tuh, Pak. Bahasanya gini, jangan menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ini Allah ingetin. Kadang-kadang kita apa bahasanya? Lalai. Lupa. Akhirnya bergantung sama manusia. Iya nggak, Pak? Ya, menggantungkan harapannya kepada manusia. Allah tegur nih. Jangan menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Mau ngeyel, mau ngelawan, siap-siap kecewa. Siapa yang berharap kepada manusia, pasti kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, pasti Allah penuhi harapannya. Yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibar. Pas nanti orang tua salah satu kedua orang tuanya itu sampai tua, ahaduhuma au kilahuma, atau salah satunya atau keduanya sampai sepuh bahasanya ya. Suruh tetap berbuat baik sampai Allah rinci. Kata Allah, fala taqul lahuma uff. Jangan bilang tuh. Karena sebagian orang Allah uji orang tuanya sepuh, nggak bisa apa-apa. Bener nggak, Pak? Ada orang tuanya yang di kasur, ya subhanallah, buang air besar di kasur, buang air kecil di kasur. Apa kata Allah? Jangan bilang jangan. Masya Allah sekarang sudah ada pampers buat orang tua, betul nggak? Zaman dulu subhanallah repot, Pak. Sekarang sudah dimudahkan sama Allah. Ya, wala tanharhuma. Jangan bilang jangan juga ngebentak, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sabar. Kenapa Allah ingatkan begini? Kadang-kadang ilmu yang sampai kepada orang tua sama ilmu yang sampai kepada kita beda. Bener gak? Kadang-kadang kita itu diuji kesabarannya lewat orang tua. Ya, orang tuanya melakukan salah kan? Ya, misal, contoh misal, kita udah tahu nggak boleh bikin sesajen. Boleh nggak bikin sesajen? Di dalam ajaran Islam, kita bicara konteksnya ajaran Islam ya. Tidak boleh bikin kayak gitu. Kemudian sebagian orang tua belum tahu ilmunya, iya nggak? Nah, kata Allah, fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma. Jangan dibentak, jangan bilang Apa kata Allah? Wa qul lahuma qaulan karima. Amar ma'ruf silakan, nahi munkar silakan, tapi tetap dengan perkataan yang baik. Namanya orang tua harus banyak dimaklumi. Subhanallah, ini Allah yang ngajarin. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua. Ya, rendahkannya itu bukan karena apa-apa, bukan karena kita takut nggak dikasih makan, bukan karena takut diusir dari rumah, bukan. Kata Allah apa? Minar rahmah, karena anak sayang kepada orang tuanya. Ya, subhanallah. Nah, ini yang menarik, Pak, yang saya mau sebutkan. Di penutup ayatnya Allah ingatkan, Allah ajarkan doa kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik saya ketika saya kecil. Paham maksudnya, Pak? Di situ ada syarat, Pak. Kita mohon kepada Allah, kasih sayang Allah untuk sayang kepada kedua orang tua kita sebagaimana dulu kedua orang tua kita mendidik kita. Paham nggak maksudnya, Pak? Maksudnya gini, Pak. Bapak pernah melihat ada video di medsos
Ada orang tua di kursi roda ya, lagi nunggu antrian di rumah sakit, terus dimarah-marahin sama anaknya, dimaki-maki sampai dipukul. Na'udzubillah, betul nggak? Secara sepintas ini anak durhaka, ya nggak? Tapi kalau kembali ke ayat ini, bisa jadi yang durhaka duluan siapanya? Orang tuanya. Mungkin anak ini memendam. Dulu waktu kecil disiksa, bisa jadi. Akhirnya nggak sayang sama orang tuanya. Nah ini, ya Allah sedang mengajarkan kepada kita, al jaza min jinsil amal. Perbuatan itu balasan itu sesuai dengan perbuatan. Mudah-mudahan orang tua yang sayang sama anaknya, ya subhanallah, kalau nyari sekolah itu yang terbaik misalnya, dia nggak apa-apa susah payah habis uang banyak, yang penting anak saya, yang penting anak saya. Mudah-mudahan Allah balas nanti pas sudah besarnya juga sayang kepada orang tuanya. Hati-hati nih Pak. Ya, kadang-kadang di kajian-kajian dibahas anak yang durhaka, anak yang durhaka. Jarang dibahas orang tua durhaka, ya nggak? Ada nggak orang tua durhaka, Pak? Ada. Orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan anaknya, ya. Kemarin kita sudah bahas, kalau ada kepala rumah tangga yang sama sekali nggak ada usaha sama sekali, tawakal lah. Ya, tawakal tu ala Allah. Suruh sabar. Sampai bilang, Nabi dulu pernah 2 bulan dapurnya nggak nyala. Sabar. Nah, ada yang orang kadang-kadang gitu kan ya, berdalil untuk membenarkan kemalasan dia. Gimana tuh Pak? Kalau ada kepala rumah tangga, ya sabarlah, minta sama Allah. Tapi dianya nggak kemana-mana, main HP di rumah, nggak ada usaha sama sekali. Jawabnya gampang Pak. Nabi dulu nikah sama Khadijah maharnya berapa? 20 ekor unta Pak. Nah, kalau suami-suami yang bilang begitu, nggak mau kemana-mana, maharnya berapa? 20 ekor unta. Jadi kalau beras habis, jual untanya 1. Nanti habis lagi jual lagi untanya. Jangan ngambil sepotong-sepotong. Kan pernah kita sampaikan kan, sabarnya istri-istri Rasulullah SAW kan, 2 bulan nggak ngebul dapurnya. Berarti nggak ada yang bisa dimasak kan? Nah, akhirnya membenarkan dengan dalil itu, dia malas-malasan di rumah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, tawakal yang benar itu disertai dengan usaha yang maksimal. Kita sudah bahas di perang Uhud. Masih ingat gak Pak? Perang Uhud, Nabi pakai baju besinya berapa? Double, rangkep 2 Pak. Seorang Nabi, kita tanya, apakah Nabi nggak percaya sama Allah? Justru Nabi paling percaya. Tapi Nabi sedang mencontohkan kepada kita, nih loh tawakal yang benar, rangkep 2. Baju besi Pak, rangkep 2. Akhirnya benar kan? Nabi disabet sama kaum musyrikin, nancep Pak besinya ke pipi Rasul, patah gigi gerahnya Rasul, sobek pipinya Rasulullah SAW. Sama sahabat dicabut, ya mungkin dulu nggak ada tang, nggak tahu kita ya, dicabut sama sahabat pakai gigi serinya Pak. Patah giginya sahabat. Masih ada ketinggalan 1 lagi, dicabut lagi, 2 patah gigi serinya sahabat. Di perang Uhud tuh Pak. Coba kalau tawakalnya model orang tadi. Gak usah pakai baju perang, wah udah waktunya mati mati aja, ya kan? Tapi Nabi nggak begitu. Nabi mengajarkan kepada umat pakai baju perang double 2. Maksudnya apa? Ini loh tawakal yang benar itu, usahanya maksimal dibarengi dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Maka saya pengen pesan sama para pemuda-pemuda yang belum menikah, kerja. Kenapa? Bikin bangga keluarga, biar dihormatin sama istri, dihormatin sama anak. Gimana caranya? Kerja Pak. Ada usaha gitu, biar bisa jawab
Kalau ngelamar anak orang, bapaknya nanya, kerja di mana? Wah, di sini Pak, bangga dia. Nggak malu-malu, iya nggak Pak? Nah, ini cambuk buat apa namanya orang-orang yang belum menikah. Kerja, bismillah. Itu. Supaya apa? Supaya tidak menzolimi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak Pak hadisnya kemarin? Kata Nabi. Hah? Cukuplah seseorang disebut apa namanya dosa besar, berbuat dosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan istrinya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kembali lagi ke sini Pak ya. Jadi intinya sebenarnya istri atau anak itu melihat bapak saya ini ada usaha apa enggak gitu Pak ya. Ada usaha gitu, bukan diem aja, bukan main HP di rumah nggak ngapain. Ya kalau udah usaha keluar dapatnya seberapa, insya Allah istri anak juga berterima kasih. Alhamdulillah dapatnya segini kita syukuri, rizki dari Allah. Betul nggak Pak? Jadi yang dilihat itu bukan hasilnya, tapi apa? Usahanya. Ada nggak suami saya ini usaha? Dan satu lagi nasihat ini saya lagi greget Pak. Ada suami-suami yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Istrinya jaga sholat, anaknya juga jaga sholat. Suaminya malah meninggal sholat, ya, meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pelajari lagi hukum meninggalkan sholat itu apa? Ya. Ulama beda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat ini kafir atau tidak, subhanallah. Diperselisihkan ulama statusnya. Artinya apa? Cukuplah ini cambuk buat kita ketika status seseorang yang meninggalkan sholat diperdebatkan oleh ulama. Harusnya sudah jadi cambuk buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang saklek kafir kalau tidak sholat. Ada yang satu lagi, dia tidak kafir, tapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Simpel aja Pak. Nih, simpel Pak ya. Misalnya Bapak kerja di suatu instansi. Oke lah, inilah jadi guru lah. Terus kepala sekolah Bapak itu menghadiri rapat jauh Pak. Rapatnya di mana? Di Papua misalnya. Pulang dari Papua, bawa aturan baru. Itu dirapatkan kepala sekolah satu Indonesia itu Pak. Dihadiri situ. Merancang peraturan baru. Ketika kepala sekolah itu datang, bawa peraturan baru, jauh ya rapatnya Pak ya. Tiba-tiba ada salah seorang guru meremehkan aturan itu. Gimana sikap kepala sekolah tadi? Guru yang ngeremehin aturan tadi diangkat jadi wakil kepala sekolah atau gimana? Apa ditendang dari sekolah? Maksud saya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat itu naik ke atas langit ketujuh Pak. Allah tidak mewakilkan perintah sholat kepada malaikat Jibril. Nabinya langsung dipanggil. Ya, jadi pelajarannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesuatu yang paling besar di dalam syariat ini setelah tauhid, setelah syahadat adalah ibadah sholat. Ya. Nabi menerima perintah sholat itu harus Isra dulu Pak. Isra itu dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis Isra harus Mi'raj dulu. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jangan salah paham Pak. Kalau Isra, Nabi naik buruk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, Nabi naik tangga. Namanya juga Mi'raj, Ma'arij, Aroja, Ya'ruju itu maksudnya naik lewat tangga.
Nggak masuk akal, Pak. Ya kan? Naik tangga dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah iman, Pak. Kadang-kadang tidak bisa masuk logika. Disitulah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi itu sudah cukup menjadi dalil bahwa sholat itu adalah sesuatu yang sangat besar di dalam Islam. Ya, Umar ibn Khattab menjelang wafat, Pak, ditusuk perutnya, sobek, Pak. Minum jus keluar lagi dari perutnya itu. Apa pesan Umar ibn Khattab? Apakah kaum muslimin sudah sholat? Kan kejadiannya sholat subuh kan? Sholaina ya Umar, kami telah sholat. Alhamdulillah. Apa kata Umar? Karena tidak ada bagian di dalam Islam bagi yang tidak sholat tuh. Umar, Pak. Menjelang wafat masih amar ma'ruf nahi mungkar. Merintahkan apa? Sholat. Nah, maksud saya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibu dikasih sama Allah suami yang masih menjaga sholat, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Di sana banyak istri-istri yang mengeluh suaminya tidak sholat. Ibu-ibu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suami yang masih ada usaha mencari nafkah, apapun usaha itu, berapapun yang didapat, alhamdulillah. Di luar sana banyak istri-istri yang mengeluh suaminya malas-malasan di rumah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini lihat buktinya nih. Saya ngomong ngalur ngidul tentang sholat. Nih hadisnya nih. Nah, masih satu bab ini. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, nanya kepada Nabi, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang paling Allah cintai? Amalan apa, Pak? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu atau salat pada waktunya tuh. Itu amalan yang paling Allah cintai. Nabi nggak bilang kamu harus kerja di pabrik. Nabi nggak bilang kamu harus jadi PNS. Nabi nggak bilang kamu harus punya toko. Enggak. Kata Nabi apa? Salat pada waktunya. Tuh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, summa ayyu. Kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling dicintai sama Allah? Apa Nabi bilangnya? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Tuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau dicintai sama Allah, yang pertama ngapain? Sholat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Allah akan mencintai. Dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ingatkan tentang besarnya kewajiban anak bakti kepada orang tua. Kata Rasulullah SAW, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya. Selamanya tidak akan mampu. Kecuali, Pak, ada satu perbuatan doang. Satu perbuatan yang bisa membalas balas budi anak kepada orang tua. Ngapain? Kalau menemukan orang tuanya sebagai budak, kemudian dibeli sama anaknya, dimerdekakan, baru kebayar hutang budinya kepada orang tua. Saya tanya, sekarang ada perbudakan? Nggak ada. Berarti untuk sekarang, selamanya anak tidak akan mampu membayar kebaikan orang tuanya. Gak akan mampu. Saya jadi ingat ini, Pak, cerita di masa Abdullah bin Umar. Ada seorang anak umroh gendong ibunya, Pak. Subhanallah. Sa'i digendong ibunya. Tawaf digendong ibunya, Pak. Digendong, Pak.
sambil tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sambil gendong ibunya. Ketemu Ibnu Umar. Wahai Abu Abdurrahman, ya. Saya udah bakti kepada ibu saya belum? Sudah balas kebaikan ibu saya belum? Apa kata Ibnu Umar? Belum. Walaupun hanya 1 kali tarikan nafas ketika ibumu melahirkanmu. Masya Allah. Umrohin ibunya, Pak, digendong. Kata Ibnu Umar, belum bisa membalas kebaikan ibunya walaupun 1 kali tarikan nafas ketika ibumu melahirkan. Subhanallah. Karena melahirkan anak itu taruhannya apa? Nyawa. Ya, subhanallah. Di dalam jiwa yang lemah, ya bukan, di dalam fisik yang lemah yang dimiliki oleh wanita tersimpan jiwa yang sangat kuat. Ya, kenapa Allah takdirkan yang melahirkan itu wanita bukan laki-laki? Padahal laki-laki jago lebih kuat dari wanita kan? Ternyata yang bisa menahan rasa sakitnya melahirkan siapa? Wanita. Subhanallah, luar biasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.